Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi kita di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Izinkan kami dari kelompok 10 untuk membahas mengenai sistem buku besar dan pelaporan. Kami dari kelompok 10 beranggotakan Fiestiani Cahineng Tias, Vinka Aurisa Arsalna, Windy Nur Aini Afifah, dan Yasir Mandiri. Apa aja sih yang ada di dalam materi ini yang akan kita bahas? Yang pertama, pendahuluan. Kemudian ada sistem buku besar dan pelaporan. Selanjutnya, aktivitas memperbarui buku besar, posting jurnal penyesuaian, menyiapkan laporan keuangan, dan yang terakhir, menghasilkan laporan manajerial. Yang pertama adalah pendahuluan. Sistem buku besar dan pelaporan memainkan sebuah peran penting dalam sistem informasi akuntansi sebuah perusahaan. Fungsi utamanya adalah untuk mengumpulkan dan mengatur data dari sumber-sumber sebagai berikut. Pertama, setiap subsistem siklus akuntansi yang dijelaskan dalam bab 12-15 menyediakan informasi mengenai transaksi reguler. Bendahara menyediakan informasi mengenai aktivitas pendanaan dan investasi, sedangkan Departemen Anggaran menyediakan nomor anggaran, dan terakhir kontrolir menyediakan jurnal penyesuaian. Yang berikutnya adalah diagram konteks sistem buku besar dan pelaporan. Dalam diagram ini terdapat berbagai siklus yang telah kita pelajari sebelumnya, seperti siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus produksi, dan siklus sumber daya manusia atau penggajian, yang kemudian menjadi satu dalam sistem buku besar dan pelaporan, lalu menghasilkan laporan yang dapat berguna bagi bendahara, manajer, pengguna eksternal, dan kontrolir. Lalu ada diagram arus data level 0 siklus buku besar dan pelaporan. Dalam siklus ini ada 4 aktivitas. Yang pertama, memperbarui buku besar. Yang kedua, memasukkan jurnal penyesuaian. Yang ketiga, menyiapkan laporan keuangan. Dan yang keempat, menghasilkan laporan manajerial. Dalam aktivitas pertama, subsistem akuntansi dan bendahara menghasilkan entry jurnal yang berguna dalam aktivitas memperbarui buku besar. Kemudian akan menghasilkan voucher jurnal dan buku besar. Lalu dalam aktivitas yang kedua, kontrolir akan menghasilkan jurnal penyesuaian. Dari jurnal penyesuaian ini akan menghasilkan neraca saldo yang disesuaikan yang berguna untuk menyiapkan laporan keuangan, lalu jurnal penyesuaian yang berguna dalam buku besar, serta ada voucher jurnal. Dalam aktivitas yang ketiga, akan menghasilkan financial statement yang berguna untuk external users, lalu ada laporan keuangan yang berguna bagi manajer, jurnal penutup untuk buku besar, dan laporan keuangan yang berguna bagi kontrolir. Dalam aktivitas terakhir, budget director akan menghasilkan budget plan. Kemudian dari laporan manajerial akan menghasilkan budgets and reports yang berguna bagi manajer. Sistem buku besar dan pelaporan. Yang pertama, prosesnya. Dalam prosesnya, database terpusat harus diatur menggunakan cara yang memungkinkan tercapainya berbagai kebutuhan informasi, baik untuk pengguna internal maupun eksternal. Para manajer membutuhkan informasi yang detail dan tepat waktu mengenai hasil operasi pada area tanggung jawabnya. Para investor dan kreditur mengharapkan laporan keuangan periodik dan pembaruan tepat waktu untuk membantu mereka dalam menilai kinerja organisasi. Berbagai badan pemerintah juga meminta persyaratan informasi yang spesifik. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan ini, sistem buku besar dan pelaporan tidak hanya menghasilkan laporan periodik, tapi juga mendukung pertanyaan secara online. Ancaman dan pengendalian dalam sistem buku besar dan pelaporan secara umum. Ancamannya ada 3. Yang pertama, data buku besar yang tidak akurat atau tidak valid. Pengendaliannya adalah dengan pengendalian integritas pengolahan data, pembatasan akses ke buku besar, tinjauan terhadap seluruh perubahan yang ada pada data buku besar.
Kemudian, pengungkapan laporan keuangan yang tidak diotorisasi. Pengendaliannya adalah dengan pengendalian akses dan enkripsi. Ancaman terakhir adalah hilangnya atau perusakan data. Pengendaliannya dengan cara backup dan prosedur pemulihan bencana. Selanjutnya yaitu memperbarui buku besar. Dengan prosesnya, yang pertama yaitu subsistem akuntansi. Tiap subsistem akuntansi membuat entry jurnal untuk memperbarui buku besar. Teorinya, buku besar dapat diperbarui setiap transaksi terjadi. Tetapi, dalam praktiknya, memperbarui buku besar dilakukan dengan cara meringkas sejumlah entry jurnal yang terjadi selama periode waktu tertentu. Contohnya, subsistem siklus pendapatan akan menghasilkan entry jurnal yang mendebit piutang dan kas, serta mengkredit penjualan untuk seluruh penjualan yang terjadi selama periode pembaruan. Yang kedua, bendahara. Kantor bendahara menyediakan informasi bagi entry jurnal untuk memperbarui buku besar terkait transaksi tidak rutin seperti penerbitan dan penarikan utang, pembelian dan penjualan sekuritas investasi, atau akuisisi saham treasury. Selanjutnya yaitu file voucher journal. Digunakan untuk menyimpan entry jurnal per transaksi yang dipakai untuk memperbarui buku besar. File voucher journal merupakan hasil tambahan dari proses posting, bukan input ke proses posting. Merupakan bagian penting dari jejak audit, sebagai bukti bahwa seluruh transaksi yang diotorisasi telah dicatat dengan akurat dan lengkap. Neraca saldo atau trial balance adalah sebuah laporan yang mencantumkan saldo untuk seluruh akun buku besar. Selanjutnya, ancaman dan pengendalian. Dengan ancaman yang pertama yaitu pembaruan yang tidak akurat atas buku besar. Pengendaliannya yang pertama, pengendalian integritas pemrosesan entry data. Yang kedua, rekonsiliasi dan laporan pengendalian. Dan yang ketiga, pembuatan dan tinjauan audit. Ancaman yang kedua adalah entry jurnal yang tidak diotorisasi. Dengan pengendaliannya, yang pertama, pengendalian integritas pemrosesan entry data. Kedua, rekonsiliasi dan laporan pengendalian. Dan yang ketiga, pembuatan dan tinjauan audit. Kita masuk ke jejak audit. Jejak audit atau audit trail adalah jalur yang dapat ditelusuri yang menunjukkan arus sebuah transaksi yang mengalir melalui sistem informasi untuk memengaruhi saldo akun buku besar. Tugas-tugas dari jejak audit sendiri yaitu yang pertama, melacak berbagai transaksi dari dokumen sumber aslinya, baik kertas maupun elektronik, sampai entry jurnal yang diperbarui ke buku besar dan sampai pada berbagai laporan atau dokumen lain yang menggunakan data tersebut. Yang kedua, menelusuri ke belakang berbagai hal yang muncul dalam sebuah laporan menggunakan buku besar ke dokumen sumber aslinya, baik kertas maupun elektronik. Proses selanjutnya yaitu posting jurnal penyesuaian. Dengan prosesnya, yang pertama yaitu akrual. Adalah entry yang dibuat pada akhir periode akuntansi yang menggambarkan transaksi-transaksi yang telah terjadi, tetapi kasnya belum diterima atau dikeluarkan. Contohnya, meliputi pencatatan pendapatan bunga yang masuk harus diterima dan upah yang belum dibayar. Kedua, penangguhan. Adalah entry yang dibuat pada akhir periode akuntansi yang menggambarkan penerimaan kas sebelum pekerjaan terkait transaksi dilaksanakan. Contohnya, meliputi pengakuan pendapatan diterima di muka sebagai kewajiban dan mencatat pembayaran tertentu. Misalnya, sewa, bunga, dan asuransi sebagai aset yang dibayar di muka. Yang ketiga, yaitu estimasi. Adalah entry yang menunjukkan sebagian biaya yang diharapkan terjadi selama sejumlah periode akuntansi. Contohnya, meliputi depresiasi dan beban utang tak tertagih. Yang keempat,
Revaluasi adalah entry yang dibuat untuk menggambarkan selisih antara nilai aktual dan nilai tercatat dari suatu aset atau perubahan dalam prinsip akuntansi. Contohnya meliputi perubahan dalam metode yang digunakan untuk menilai persediaan, mengurangi nilai persediaan yang menggambarkan tingkat keuangan, atau catatan penyesuaian persediaan yang menunjukkan hasil tercatat pada saat dilakukan penghitungan fisik persediaan. Yang kelima adalah koreksi. Koreksi adalah entry yang dibuat untuk membalik pengaruh dari kesalahan yang ditemukan dalam buku besar. Berikut ancaman dan pengendaliannya. Ancaman yang pertama yaitu jurnal penyesuaian yang tidak akurat. Dengan pengendaliannya, yang pertama, pengendalian integritas pemrosesan entry data. Kedua, pengendalian perlindungan kesalahan spreadsheet. Ketiga, jurnal penyesuaian standar. Keempat, rekonsiliasi dan laporan pengendalian. Dan kelima, pembuatan dan tinjauan audit. Untuk ancaman kedua, yaitu jurnal penyesuaian yang tidak diotorisasi. Dengan pengendaliannya, yang pertama, pengendalian akses. Yang kedua, rekonsiliasi dan laporan pengendalian. Dan yang ketiga, tinjauan dan pembuatan jejak audit. Untuk ancaman yang ketiga, yaitu input entry yang keliru. Dengan pengendaliannya, menggunakan file jurnal penyesuaian standar. Selanjutnya adalah menyiapkan laporan keuangan. Sebagian besar perusahaan melakukan tutup buku untuk membuat laporan keuangan baik secara bulanan maupun tahunan. Prosesnya terdiri dari entry jurnal penutup, membuat nol seluruh akun pendapatan dan biaya dalam neraca saldo disesuaikan, dan memindahkan pendapatan atau rugi bersih pada laba ditahan. Kemudian laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan posisi keuangan, dan terakhir laporan arus kas. Ada dua perkembangan regulasi dan teknologi terbaru yang mempengaruhi proses persiapan laporan keuangan secara signifikan. Yang pertama adalah transisi dari GAAP ke IFRS. Meskipun data yang efektif terus digalakan, SEC mempertahankan bahwa ia berkomitmen untuk mewajibkan perusahaan-perusahaan Amerika beralih dari GAAP ke IFRS sebagai dasar AS untuk menyiapkan laporan keuangan. Perusahaan dapat mulai merencanakan transisi sekarang karena hal ini akan cenderung mensyaratkan perubahan yang luas terhadap sistem buku besar dan pelaporannya. IFRS berbeda dari GAAP dalam beberapa cara yang mempengaruhi desain sistem buku besar dan pelaporan sebuah perusahaan. Satu perbedaan besar terkait akuntansi untuk aktiva tetap. Perbedaan lain mencakup perhitungan untuk biaya penelitian dan pengembangan. Perbedaan ketiga yaitu penggunaan metode LIFO untuk perhitungan persediaan. Perkembangan yang kedua adalah XBRL, atau kepanjangannya Extensible Business Reporting Language, yang merupakan suatu bahasa pemrograman yang secara spesifik didesain bagi penggunaan dalam mengonsumsi isi dari data keuangan. Proses XBRL dan terminologi. Dokumen contoh, yang artinya sebuah file XBRL yang berisi data yang ditandai. Elemen, sebuah komponen data tertentu dalam suatu dokumen contoh XBRL, seperti hal baris laporan keuangan. Taksonomi, suatu rangkaian file XBRL yang menjelaskan elemen-elemen dan hubungan di antaranya. Skema, sebuah file XBRL yang menjelaskan setiap elemen yang muncul dalam sebuah dokumen contoh spesifik. Berikut ini adalah beberapa atribut dasar yang digunakan untuk menjelaskan setiap elemen. Perangkat lunak menggunakan identifikasi nama yang unik. Sebuah deskripsi yang dapat digunakan untuk menginterpretasikan elemen dengan benar. Jenis data elemen, seperti unit moneter, teks, tanggal, dan sebagainya. Jenis saldo normal elemen, debit atau kredit. Jenis periode elemen, satu waktu tertentu disebut instan, atau satu periode waktu tertentu disebut durasi. Taksonomi tersebut juga menyertakan serangkaian file yang disebut link base, yang menjelaskan hubungan antar elemen dalam sebuah dokumen contoh tertentu. Link base penting menyertakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, link base reference, mengidentifikasi keputusan otoritatif yang relevan, misalnya US, GAAP, IFRS bagi elemen itu. Kemudian link base calculation,
dikhususkan untuk menjelaskan cara mengombinasikan elemen-elemen tersebut. Misalnya, bahwa aset lancar sama dengan jumlah kas, piutang, usaha, dan persediaan. Yang ketiga, link-based definition, menunjukkan hubungan hierarkis antar elemen. Misalnya, bahwa aset lancar adalah bagian dari aset. Yang keempat adalah link-based presentation, menjelaskan cara mengelompokkan elemen. Misalnya, aset, kewajiban, dan ekuitas. Yang terakhir adalah link-based label, mengasosiasikan label-label yang termasuk kelompok human readable dengan elemen. Peran akuntan. Para akuntan menggunakan pengetahuan mereka untuk memilih taksonomi standar yang sesuai dengan organisasi. Namun, taksonomi standar belum menutupi setiap situasi yang mungkin. Maka, akuntan membuat tanda baru yang disebut sebagai taksonomi perpanjangan. Taksonomi perpanjangan artinya adalah serangkaian label XBRL yang lazim untuk menjelaskan elemen-elemen unik dari pelaporan perusahaan yang bukan bagian dari standar taksonomi yang berlaku umum dalam industri tersebut. Yang terakhir adalah ancaman dan pengendalian. Ada dua ancaman yang dapat terjadi dalam menyiapkan laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan keuangan yang tidak tepat, yang dapat dikendalikan dengan yang pertama, pengendalian integritas pemrosesan. Kemudian, penggunaan serangkaian perangkat lunak. Yang ketiga, pelatihan dan pengalaman dalam menerapkan IFRS. Yang keempat adalah audit. Ancaman yang kedua adalah laporan keuangan curang, yang dapat dikendalikan dengan audit. Aktivitas akhir dalam sistem buku besar dan pelaporan adalah menghasilkan berbagai laporan manajerial. Sistem ERP bisa membuat anggaran untuk membantu manajer merencanakan dan mengevaluasi kinerja. Contohnya, anggaran pengeluaran menggambarkan arus masuk dan keluar kas yang direncanakan untuk tiap proyek model. Sistem ERP bisa membuat laporan kinerja yang hampir tak terbatas dengan mudah. Contohnya, penjualan bisa dibedakan berdasar produk, pramuniaga, dan pelanggan. Menampilkan dalam grafik dapat membantu para manajer mengidentifikasi tren dan hubungan penting dengan cepat. Tujuan menggunakan sistem ERP untuk menambah cara alternatif untuk mengatur dan menganalisis data mengenai proses bisnis. Ancaman dalam menghasilkan laporan manajerial adalah laporan dan grafik yang didesain dengan buruk, sehingga manajemen membuat keputusan yang bias atau keliru. Pengendaliannya bisa dengan yang pertama, akuntansi pertanggungjawaban dan penganggaran fleksibel. Yang kedua, balance scorecard. Yang ketiga, memahami prinsip-prinsip desain yang layak. Pengendalian pertama, akuntansi pertanggungjawaban dan penganggaran fleksibel. Akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting yaitu sebuah sistem pelaporan hasil keuangan dalam basis tanggung jawab manajerial dalam sebuah organisasi. Akuntansi pertanggungjawaban menghasilkan laporan berkorelasi yang membagi kinerja keseluruhan organisasi berdasarkan subunit spesifik. Juga mendesain anggaran agar isinya sesuai dengan jenis unit yang sedang dievaluasi. Contohnya, Departemen Penjualan sering dievaluasi sebagai pusat pendapatan, sehingga kinerjanya harus membandingkan penjualan yang sesungguhnya terhadap penjualan yang diramalkan. Metode pendekatan termudah adalah menetapkan target tetap bagi tiap unit, menyimpan dalam database, dan membandingkan kinerja sesungguhnya dengan nilai yang telah diatur sebelumnya. Adapun kekurangan dalam pendekatan ini yaitu anggaran statis dan tidak merefleksikan perubahan yang tidak diramalkan dalam lingkungan pengoperasian. Anggaran fleksibel atau flexible budget adalah anggaran yang jumlahnya tercantum dalam hal formulanya didasarkan pada tingkat aktivitas yang sesungguhnya. Standar anggaran akan otomatis disesuaikan dengan penurunan atau peningkatan yang tidak direncanakan dalam produksi. Pengendalian yang kedua adalah balance scorecard. Balance scorecard adalah laporan manajemen yang mengukur 4 dimensi kinerja: perspektif keuangan, operasi internal, inovasi dan pembelajaran, serta perspektif pelanggan perusahaan tersebut.
4 dimensi kinerja menyediakan ikhtisar kinerja keorganisasian yang jauh lebih komprehensif daripada yang hanya disediakan oleh laporan keuangan. Balance Scorecard berupaya menyelesaikan masalah laporan yang terlalu fokus pada satu dimensi kinerja secara sempit, yang direfleksikan dalam laporan keuangan. Pelanggan merupakan kunci tercapainya tujuan keuangan. Perspektif pelanggan berdasar Balance Scorecard yang memiliki dua tujuan, meningkatkan kepuasan pelanggan dan menjadi pemasok yang dicari oleh pelanggan. Perspektif internal berfokus pada aktivitas yang paling mempengaruhi persepsi pelanggan secara langsung, kualitas jasa, kecepatan pengiriman, dan efisiensi proses. Oleh sebab itu, penting untuk meningkatkan kinerja karyawan. Selain itu, meningkatkan pelatihan, meningkatkan kualitas jasa, meningkatkan kepuasan pelanggan, diharapkan bisa menghasilkan profitabilitas dan arus kas. Peran manajemen puncak adalah menspesifikasikan tujuan yang dikejar dalam tiap dimensi, sedangkan peran akuntan dan profesional sistem analis membantu memilih ukuran paling layak guna melacak pencapaian tujuan, mengumpulkan input terkait kemungkinan pengumpulan data yang akan diperlukan untuk mengimplementasikan berbagai ukuran. Selain untuk alat manajemen strategis, Balance Scorecard digunakan untuk mengelola risiko perusahaan secara lebih baik. Pengendalian yang ketiga adalah memahami prinsip-prinsip desain yang tepat. Grafik yang didesain dengan baik mempermudah proses identifikasi serta pemahaman tren dan hubungan. Grafik yang didesain dengan buruk mengganggu pembuatan keputusan dengan perhatian yang menyesatkan. Prinsip grafik adalah harus mudah dibaca dan harus mengarahkan pada interpretasi data yang mendasari dengan akurat. Paling umum dalam menentukan tren data keuangan adalah diagram batang. Desain grafik yang baik, yang pertama, menggunakan judul yang meringkas pesan dasar, menyertakan nilai data dengan elemen masing-masing untuk memfasilitasi perhitungan dan analisis, menggunakan batang dua dimensi, karena mempermudah untuk menilai besarnya perubahan dan tren dengan akurat. Kesalahan yang bisa terjadi adalah program perangkat lunak yang digunakan untuk membuat grafik secara otomatis. Contohnya, banyak spreadsheet keuangan yang menampilkan data dalam urutan kronologis terbaik. Grafik yang didesain dengan baik, yang pertama, mulai sumbu vertikal pada angka 0. Jika sumbu vertikal dimulai pada angka 0, maka besar perubahan yang digambarkan dalam data tersebut dapat dipastikan telah merefleksikan perubahan data yang sesungguhnya dengan akurat. Sebaliknya, memulai sumbu vertikal bukan dari angka 0 dapat memperbesar tampilan visual suatu tren. Yang kedua, grafik yang didesain dengan baik menggambarkan data time series atau sumbu X dari kiri ke kanan secara berurutan. Selain kesalahan dari program perangkat lunak, kesalahan terjadi karena pilihan yang sengaja dilakukan oleh desainer grafik. Terlepas dari alasannya, melanggar prinsip-prinsip desain grafik yang tepat dapat menghasilkan grafik yang menyesatkan bagi orang yang melihatnya. Oleh karena itu, penting bagi para akuntan dan profesional sistem informasi untuk memahami prinsip-prinsip membuat desain grafik yang tepat. Sekian dari saya. Terima kasih.